Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam refleksi Gema hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan kesehatan, pemeliharaan-Mu bagi kami maupun keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kami memulai hari ini di dalam kebenaran firman-Mu untuk hidup seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Berkati kami semua, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi kita hanya akan membaca beberapa bagian, ayat 11, 13 sampai 17, dan Yohanes 3 ayat 30. Ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 13, Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sampai di sana pembacaan Matius. Kita lanjut dengan Yohanes 3 ayat 30 yang berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang di dunia ini ingin menjadi yang utama. Setiap orang di dunia ini ingin menjadi yang terpenting, ingin menjadi yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu, ingin menjadi yang terkemuka, ingin menjadi orang yang dipuji, ingin menjadi orang yang dielu-elukan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang Yohanes Pembaptis dengan tema Sang Pembuka Jalan. Saudara, kalau kita melihat bacaan yang kita baca ini, maka kita melihat dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis ini waktu dia datang, dia tahu siapa dirinya. Dia mengerti betul siapa dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Bahwa dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 30 di sana dikatakan, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis tahu tujuannya apa. Misi dia apa datang ke dunia ini. Yaitu dia menjadi sang pembuka jalan untuk Yesus. Nah, kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia tahu tujuan dia datang dan dia tahu siapa dirinya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11, maka di sana dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian yang daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Saudara, menarik. Karena Yohanes tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Yesus, dia mengenal Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah dan dia itu lebih berkuasa daripada dia. Sehingga dia berkata, Dia yang akan datang lebih besar daripadaku. Yang kedua,
bahwa Yohanes Pembaptis ini melihat Yesus itu adalah Allah yang kudus. Di sana dikatakan apa lanjut? Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Membuka kasutnya aja tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis sadar betul siapa dirinya, pribadi yang tidak layak, tetapi dia juga mengenal Yesus, bahwa dia adalah Allah yang kudus. Yang ketiga, kemudian Yohanes Pembaptis juga menyadari bahwa bukan hanya dia melihat Yesus itu berkuasa, bukan hanya dia melihat juga Yesus itu adalah Allah yang kudus, tetapi dia juga melihat bahwa dirinya adalah pelayan. Sehingga waktu dia bertemu Yesus, dia meminta Yesus untuk membaptis dia. Tetapi Yesus berkata, ya, biar terjadi menggenapi apa yang difirmankan, bahwa memang Yohanes yang harus membaptis Yesus. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis melayani Yesus, membaptis dia seperti perkataan firman Tuhan. Saudara, Yohanes sadar bahwa dia adalah pelayan Kristus dan bahwa Kristus adalah Tuannya. Bukan dia yang utama, tetapi Kristus yang utama. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada bagian ini? Bahwa yang pertama, bahwa Allah itu Maha Kuasa, sanggup melakukan sesuatu yang Dia mau. Sehingga adalah privilege jika kita itu diberikan kesempatan untuk boleh melayani Dia. Untuk boleh melayani Dia. Itu adalah privilege. Allah sanggup melakukan sendiri, tetapi Dia mengajak kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh melayani Dia. Yang kedua, Allah adalah Allah yang kudus. Maka setiap kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani, itu hanya anugerah. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita pantas. Tidak. Kita tidak pernah berlayak. Tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Yang ketiga, ketika kita diberikan kesempatan dan anugerah dan kepercayaan untuk melayani Dia, ingatlah bahwa fokusnya bukan di kita. Fokusnya adalah di Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi utama. Sehingga Tuhan Yesus itu harus semakin besar, Tuhan Yesus itu harus semakin dikenal, dan Tuhan Yesus itu harus semakin dimuliakan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan boleh menyadarkan kita bahwa kita boleh melayani Dia hanya karena anugerahnya, dan kita melayani Dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan belajar daripada Yohanes Pembaptis, bahwa dia menyadari bahwa Engkau ya Tuhan adalah Tuhan yang harus dia layani. Dan ketika dia melayani Engkau, bukan dia yang utama, tetapi Engkau Tuhan Yesus yang utama. Dan biarlah ya Tuhan di dalam hidup kami juga sama. Kami ini adalah pelayan yang Engkau layakkan, Engkau anugerahkan untuk melayani. Dan biarlah Engkau ya Tuhan semakin besar, semakin dikenal, dan semakin dimuliakan di dalam hidup dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.